Hey guys, Vivo Y16 menjadi smartphone sejutaannya Vivo dengan mengusung All Fun in One. Awalnya saya cukup skeptis karena harganya yang murah. Tapi setelah saya hands-on langsung, saya cukup impresif karena desainnya yang keren kayak gini. Dan ternyata punya kualitas fotografi yang memuaskan seperti ini. Apalagi yang menarik dari Vivo Y16 ini? Yuk kita review bareng. Menjadi smartphone 1 jutaan, Vivo Y16 ini nggak nampak seperti smartphone sejutaan pada umumnya, yang biasanya ngasih desain standar-standar aja. Vivo Y16 punya desain seperti smartphone 3 jutaan ke atas. Backcase-nya ini terasa mewah dengan corak garis-garis dengan warna dazzling gold. Diberi finishing kristalin matte, jadi bikin nggak mudah ninggalin bekas stik jari dan goresan. Backcase-nya ini juga kalau kena sinar cahaya bikin kiloannya makin nampak mewah. Berkat teknologi dynamic color, warna goldnya tuh tampak mewah layaknya handphone kelas flagship. Hadir juga dengan warna stellar black. Selain itu, Y16 juga punya sertifikasi IP untuk splash waterproof dan dustproof yang membuat HP ini aman banget dan awet jika terkena debu dan cipratan air. Vivo Y16 juga sudah melewati berbagai uji kualitas, yaitu 70.000 kali uji tombol volume, 150.000 uji tombol daya, 500.000 kali uji sensor sidik jari, dan 10.000 USB port test. Desain dual kameranya dibingkai dengan frame bulat yang lumayan gede dan sedikit menonjol. Nggak begitu tebal sih. Jadi kalau kamu beli terus dikasih tambahan case, harusnya sudah nggak ganggu. Jadi kalau dilihat-lihat, Vivo Y16 ini mengikuti tren kamera 2022, yaitu punya lensa yang besar dan kelihatan mewah. Yang bikin berasa naik kelas lagi yaitu di sisi frame. Kali ini framenya flat dan finishingnya juga halus. Pegangannya juga pas di grip saya. Thanks to 2.5D frame design yang walaupun flat, tapi tetap ada lengkungannya di bagian depan dan belakang yang terlihat sangat premium. Untuk smartphone sejutaan juga terbilang tipis dan ringan di kelasnya, yaitu 8,1 mm dengan berat 180 gram. Penempatan sensor fingerprint yang di tombol power ini pas banget jangkauannya. Responnya juga terbilang cepat, yaitu 0,2 detik aja. Bagian depan layar 6,51 inch SD Plus yang dipakai itu cukup oke dengan tampilannya yang lebar dan luas menurut saya. Dipakai di outdoor pun juga masih terlihat walau memang tentu nggak sebagus AMOLED. Namun jika dipakai daily sudah cukup banget untuk di kelasnya. Jadi overall sih body dan desainnya memang berasa naik kelasnya. Handheldnya pun juga nyaman untuk ukuran tangan saya dan tentunya port USB Type-C sesuai apa yang kalian sering komplainin di seri terdahulunya, kini sudah hadir di seri Vivo Y16 ini. Selain dari segi desain, Vivo ngasih kamera yang cukup. Kamera belakangnya punya AI triple mode kamera dengan 13 megapiksel rear kamera, 2 megapiksel makro kamera, dan mode bokeh. Sedangkan untuk kamera depannya 5 megapiksel. Hasilnya, di mode auto hasilnya sih terbilang bagus untuk sebuah smartphone kelas jutaan. Warnanya cenderung lebih vibrant, dynamic range-nya memang nggak begitu luas, cuman sudah oke lah. Detailnya juga cukup bagus. Ingat ya, ini smartphone sejutaan yang menurut saya overall sudah tergolong memuaskan. Khususnya kalau kita lihat kualitas SDR-nya yang cakep dan cukup bisa ngehandle backlight. Asli, memang algoritma AI-nya Vivo itu paling mantep kalau buat handle backlight bahkan di kelas 1 jutaannya sekalipun. Terus untuk bokehnya sendiri separasi blurnya rapi walaupun nggak bisa kalau menghadapi backlight. Yang tentunya masih belum kayak kelas mid-range-nya ya. Lalu di makro kamera walaupun cuma 2 megapiksel tapi hasilnya terbilang bagus sih. Warnanya juga vibrant asal di cahaya yang cukup. Sedangkan untuk kamera depan, beauty-nya nggak lebay, detailnya juga oke untuk handphone 1 jutaan. Backlight cukup bisa dihandle, portraitnya juga lumayan rapi. Di hasil video nih, cuman bisa merekam hingga 1080p saja. Jadi bisa dibilang standar, perlu tambahan tripod atau stabilizer supaya hasilnya smooth tanpa guncangan. Ini karena semakin sore, makin banyak orang, tapi pemandangannya semakin bagus.
Terakhir saya mau sedikit bahas soal performa. Untuk smartphone harga 1 jutaan sebenarnya SoC yang ditanam di Vivo Y16 ini sudah cukup mumpuni. Namun mumpuni di sini bukan dalam hal gaming ya, melainkan dari memenuhi kebutuhan daily seperti sosial media, chatting, browsing, hingga mengerjakan semua fitur yang ada di Vivo Y16. Ya sebenarnya sih buat main game juga masih bisa. Seperti game PUBG Mobile saya bisa dapat settingan smooth medium. Memang sih gameplaynya terasa intens frame dropnya, namun untuk player casual masih oke lah. Cuman kalau untuk kompetitif saya rasa nggak rekomen. Selama 30 menit bermain baterainya berkurang 8% dan suhu naik ke 40 derajat Celcius yang membuat cukup stabil dan nggak gampang panas dibanding yang lain karena ada cooling sistemnya. Nah kalau mau nyaman mungkin main Mobile Legends aja. Di Vivo Y16 ini bisa dapat settingan rata kanan high. Tentunya juga bakalan ada frame drop ketika war dan efek animasi keluar semua. Jadi saya sarankan untuk settingan animasinya dinonaktifkan saja supaya lebih nyaman. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 7% dengan suhu naik ke 40 derajat Celcius. Sedangkan kalau dipakai daily use yang standar gitu, saya sih masih aman pakai Vivo Y16 ini. Walaupun kadang kalau sudah buka banyak aplikasi bakalan ada sendat-sendatnya. Wajar lah ya, RAM-nya cuma sebesar 3 GB serta memori internal 32 GB. Saran saya sih harus sering close semua aplikasi biar terasa enteng. Selebihnya baterai 5000 mAh juga bisa bertahan seharian penuh. Pengetesan di PCMark Battery Life bisa dapat 13 jam, sedangkan untuk nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 8% saja. Cuman bisa lebih irit lagi kalau mengaktifkan mode battery saver. Dan dibantu juga dengan adanya Vivo Energy Guardian yang bekerja untuk mengoptimalkan penggunaan smartphone. Nah sayangnya baterai gedenya ini nggak diimbangi dengan pengecasan yang cepat. Tapi balik lagi, kalau ngelihat dari harganya yang cuma 1 jutaan, menurut saya ini terbilang cukup untuk di kelasnya. So kesimpulannya, dijual dengan harga 1.799.000, menurut saya Vivo Y16 ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang memang mencari desain keren dan kualitas fotografi yang termasuk mumpuni di kelas harganya. Tapi karena Vivo Y16 ini masih punya RAM 3 GB aja, masih kurang cocok untuk digeber dengan banyak aplikasi dan multitasking. Tapi kalau cuman butuh smartphone kedua untuk sosmedan aja sih jelas masih oke. Kalau jadi smartphone pertama, mungkin lebih cocok untuk pengguna baru Android yang kebutuhannya lebih ke WA, YouTube, atau sosial media aja. Kalau soal ROM 32 GB masih bisa sedikit diakalin dengan menambahkan memori eksternal. But overall, Vivo Y16 ini masih recommended karena punya value yang sesuai dengan range harganya. Buat teman-teman yang tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.